Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kembali berlanjut Selasa 22 November kemarin. Namun, dalam persidangan kali ini, terdakwa Putri Chandrawati dihadirkan secara virtual karena positif COVID-19. Ferdy menyebut istrinya pertama kali positif COVID-19 karena menurutnya keluarganya ketat dalam menjalankan protokol kesehatan. Sementara itu, kuasa hukum menyatakan selain istri Sambo, dua anak Sambo juga positif COVID-19. Saksi Isba bahwa keluarga saya sangat mematuhi standar prosedur penanganan COVID ini. Karena istri saya sudah tidak mematuhi di rutan kejaksaan, makanya dia positif sekarang. Selama ini belum pernah dia positif. Dalam persidangan kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 12 saksi, di mana 4 orang diantaranya adalah ajudan Ferdy Sambo, sementara 8 saksi lainnya diantaranya adalah karyawan customer service bank, provider layanan seluler, pengusaha CCTV Afung, petugas ambulans, honorer Paminal Propam, dan petugas web. Dalam persidangan kemarin pula, hakim kembali menanyakan kepada saksi Anita Amalia perihal transaksi pada tanggal 11 Juli dari rekening Yosua ke rekening Ricky Rizal sebesar 200 juta rupiah. Sementara di tanggal tersebut, Yosua Huta Barat sudah dimakamkan. Anita juga mengatakan kepada hakim bahwa saldo di rekening terdakwa Ricky Rizal sebelum transfer adalah 492 juta rupiah, sementara jumlah saldo terakhir adalah 622 juta rupiah lebih. Maksud saya ada nggak yang lebih tinggi daripada transferan dari rekening Yosua kepada rekening Ricky ini sebesar 100 juta? Maksudnya dari rekening uang masuk ke rekening Ricky, dari rekening Yosua? Atau dari rekening yang lain lebih tinggi dari? Ada jumlahnya? Hanya setoran aja. Setoran? Bukan transfer. Oh, setoran? Iya. Setoran ke rekening Ricky berapa? Tanggal 28 April itu Ricky Rizal Wibowo setor 450 juta. Setor? Iya, setor. Satu kali transaksi 450 juta? Iya. Oke. Untuk yang transaksi dari rekening Yosua itu hanya satu kali itu aja ya? Satu itu aja. 2 kali tapi? 2 kali. Sementara itu, terdakwa Ricky Rizal menyebut uang itu untuk keperluan rumah Ferdy Sambo di Magelang. Dia melakukan transfer atas perintah istri Ferdy Sambo. Transfer dilakukan menggunakan password dan PIN rekening Yosua yang didapatkannya dari ponsel. Benar, untuk pemindahan rekening atas nama Yosua, yang setahu saya memang rekening atas nama Yosua itu juga untuk keperluan rumah tangga di Jakarta. Saya lakukan atas perintah dari Ibu Putri Sambo, karena yang bersangkutan sudah almarhum untuk dipindahkan. Fakta kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua satu persatu mulai terbuka di pengadilan. Namun hasil final tentunya masih harus menunggu hakim mengetuk palu vonis bagi semua terdakwa. Publik masih harus menunggu untuk itu. Tim Liputan, Kompas TV. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kembali digelar kemarin. Dan sidang ini menghadirkan 12 saksi, mulai dari ajudan Ferdy Sambo hingga pegawai bank. Kita akan bahas sejumlah fakta menarik dari persidangan kemarin bersama dua narasumber. Ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan kuasa hukum dari keluarga Yosua, Bang Martin Lukas. Selamat pagi, Bang Martin, Kang Asep. Mas ini, selamat pagi Mas Martin. Selamat pagi Bang Timothy, selamat pagi Pak Asep. Terima kasih sudah bergabung lagi bersama kami pagi hari ini. Saya ke Bang Martin, terkait dengan transfer, adakah hal baru yang baru diketahui oleh keluarga khususnya terkait dengan pemindahan dana ini maupun penggunaan rekening selama ini? Apakah ini juga sudah diketahui oleh keluarga bahwa rekening ini selama ini dipergunakan untuk keperluan rumah tangga Ferdy Sambo dan Joshua ini bertanggung jawab atas pengeluaran tersebut? Ya, terima kasih Bang Timothy. Jadi memang yang kami ketahui dan keluarga ketahui adalah Joshua ini adalah sebagai Kakorta ya kalau mereka bilang gitu ya, Kepala Koordinator rumah tangga untuk para ADC dan juga IRT. Nah, biasanya memang kalau untuk pertanggungjawaban itu memang ada ini ya, ada semacam sistem. Nah, namun mengenai sistemnya seperti apa itu kan sudah
berhubungan dengan teknis pelaksanaan, jadi kami tidak mengetahui. Nah, sistemnya itu resmi atau tidak resmi maksudnya Bang Martin? Resmi dalam arti memang merupakan bagian dari tugasnya sebagai ajudan di rumah tersebut, atau tidak resmi diatur di dalam rumah tangga itu saja gitu? Saya pikir tidak resmi ya. Jadi gini, ADC itu kan pernah disampaikan oleh beberapa jenderal ya, itu hanya melekat kepada pejabat yang memberikan ataupun diberikan privilege ataupun kewenangan oleh institusinya. Nah ini kan sampai dengan mengurus anak, mengurus istri, mengurus rumah tangga. Saya pikir ini penghinaan terhadap ADC dan juga institusi Polri. Tidak boleh itu yang saya tahu. Nah makanya nanti perlu dievaluasi lagi untuk yang lain. Apakah sistem seperti ini masih berjalan? Kalau sampai seorang polisi ya dari Satuan Brimob disuruh nyetrika baju, ya, nyetrika baju anak, itu menurut saya sudah pelanggaran dan juga penghinaan terhadap kesatuan. Nah, saya lanjutkan ya, Bung Timothy. Tadi terkait sistem itu dan keuangan. Nah, ini yang menarik. Karena gini, ya, yang kami ketahui mengambil sesuatu atau barang ataupun uang dari orang yang sudah meninggal itu adalah pencurian, ya. Terlepas mereka mau membuktikan bahwa uang itu adalah milik Ferdy Sambo atau milik Putri Chandrawati, itu beban pembuktian ada pada mereka. Nah, lalu yang berikutnya ketika mereka bisa membuktikan, mereka juga harus membuktikan dari mana sumber keuangan tersebut. Apakah lazim ya ADC itu memegang uang ratusan juta ya untuk biaya dapur di masing-masing rumah? Berapa sih gaji Ferdy Sambo? Paling 35 juta ya. Bukan saya merendahkan atau bagaimana, tapi apakah make sense? Apalagi kita juga pernah mendengar bahwa Ferdy Sambo ini semenjak tahun tertentu tidak pernah melaporkan LHKPN. Dari mana uang itu ditransfer? Apakah dari Ferdy Sambo? Apakah dari rekanan Ferdy Sambo yang diduga terlibat tata niaga segala macam itu ya? Itu juga harus dijelaskan. Nah, namun fakta yang baru saat ini kami temukan bahwa ternyata pasca kami sampaikan di tanggal 20 Juli lalu bahwa ada perpindahan uang sebesar 200 juta yang diamini oleh PPATK, ternyata pelakunya itu katanya Ricky Rizal. Ya, kami juga kalau pada saat ini kami baru tahu ternyata yang memindahkan uang dari handphone tersebut adalah Ricky Rizal. Dan menurut dia ada passwordnya. Saya baru dengar ada orang punya HP gitu ya, terus passwordnya ditaruh di handphone. Itu HP kalau hilang, ya saya pastikan orang yang menemukan HP itu akan bisa mengambil seluruh data di dalam handphone. Jadi penjelasan Ricky ini seperti tidak masuk akal. Dan kalaupun benar, saya duga ya mereka memperoleh passwordnya itu bukan melalui panduan di handphone, tapi dipaksa dulu, lalu mereka buat seakan-akan ada panduan di handphone tersebut. Ya, karena nggak ada orang menaruh password handphone itu di dalam handphone, nggak ada. Jarang. Ini yang menarik juga, Bang Martin. Kalau kita lihat detailnya begitu ya, transfer kalau kita baca dilakukan melalui aplikasi mobile banking, yaitu di handphone tadi itu ya. Transfer dilakukan melalui handphone. Sementara kan handphone Joshua sendiri kita tahu tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini pun begitu. Berarti kalaupun dan sepemahaman saya rekening mobile itu hanya bisa di satu handphone, tidak bisa di dua handphone, misalkan di handphonenya Joshua dan di handphonenya Ricky Rizal juga gitu, itu tidak bisa begitu, hanya ada di satu handphone. Nah, apakah terjawab sebenarnya rekening itu ada di handphone siapa? Apakah di handphone Joshua, ataukah di handphone Ricky Rizal, ataukah di handphone siapa? Karena kalau memang ada di rekening atau rekening tersebut ada di handphone Joshua, berarti handphone tersebut ada pasca kejadian pembunuhan dong, kalau begitu. Ini kan membuka sebuah misteri lagi begitu. Kemana handphone itu sekarang kalau begitu? Kok bisa melakukan transfer lalu menghilang gitu? Ya, jadi kan kalau kita lihat dari keterangan Ricky ya, dia mendapatkan perintah dari Putri Sambo katanya ya, karena Joshua sudah almarhum, yang almarhumnya karena perbuatan mereka. Jadi karena sudah almarhum, mereka sepertinya seakan-akan secara hak ya, secara hukum itu memiliki hak untuk mencuri uang yang ada di dalam rekening Joshua. Nah, yang menariknya sekarang mereka membuat alibi ya, supaya seakan-akan perbuatan mereka itu tidak ilegal. Mereka mengatakan bahwa ada tata cara di dalam handphone tersebut ataupun di luar handphone disertai dengan password, sehingga jika dia mengakses ya device milik orang ya, lalu membuka internet bankingnya, lalu memindahkan uang
sebesar 100 juta ya, dengan total 200 juta, itu bukanlah perbuatan ilegal karena direstui oleh orang yang sudah meninggal tersebut. Nah ini kan yang menjadi, menurut saya menjadi aneh. Saya punya handphone ya, Bang Timothy ya. Yeah. Untuk login itu ada Face ID ataupun ada kode ya. Lalu untuk M-Banking saya beda lagi passwordnya. Nah, nggak lagi pula, saya belum pernah lihat ada orang membuat di handphone ini ada tutorial bagaimana cara saya membuka handphone ini dan bagaimana cara saya kalau saya mau melakukan transfer melalui internet banking. Belum pernah saya melihat orang yang sebodoh itu gitu loh. Nah, makanya menurut saya ini hanya akal-akalan saja supaya mereka terkesan memiliki akses ataupun tidak melawan hukum dalam hal memindahkan uang yang ada di rekening orang yang sudah meninggal, yang meninggalnya karena mereka bunuh. Ini saya ingin tanya ke Kang Asep, ini juga mungkin malah jangan-jangan menjadi masalah perdata nih. Kang Asep kebetulan juga ahli dalam hal perdata juga. Kang Asep, sebenarnya haknya apa kalau begitu Kang Asep? Kalau dikatakan oleh Putri Chandrawati, uang 200 juta itu kan sebenarnya ditaruh di rekening atas nama Joshua, tapi untuk keperluan rumah tangga dari Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo, sehingga uang itu ya uang Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, sehingga ada haknya atas uang tersebut. Tapi seperti dikatakan petugas bank, ya aturannya itu rekening itu adalah milik si pemilik nama di situ. Uang yang masuk itu adalah atas nama pemilik rekeningnya. Adakah hak untuk memindahkan kalau ada pihak yang mengaku bahwa ya tapi kan saya yang masukkan duit itu ke situ? Itu statusnya bagaimana Kang Asep? Ya, terima kasih Bang Timothy. Jadi gini, bukti hak itu kalau barang tetap, misalkan tanah dibuktikan dengan sertifikat, itu hak terkuat terpenuh. Kalau barang bergerak, disiter dikuasai. Siapa yang ngasih barang bergerak dianggap pemiliknya. Atau yang paling gampang seperti motor, mobil buktikan dengan BPKB. Nah, kalau bukti kepemilikan tas, surat berharga atau surat yang berharga, termasuk orang punya duit di bank, ya, berarti atas nama Timothy, ya pemiliknya Timothy. Walaupun saya teriak-teriak itu milik gue, milik dia nggak bisa, ya milik selama di rekening banknya itu atas nama Timothy, ya pemiliknya Timothy, ya sekali lagi. Jadi kalau ada orang mengatakan uang saya, ya nggak bisa. Secara hukum keperdataan yang tertulis di rekening itu, ya itulah pemiliknya. Gitu. Tidak ada perjanjian apa-apa juga gitu di luar itu ya. Ya iya, nah kalau ada orang bisa memilahkan dari rekeningnya itu tadi oleh Mas Fadli sebutin, ya mencuri gitu ya. Nah, itu mengambil milik orang lain, kan pemiliknya pemilik rekening. Nah, pertanyaannya kok bisa dialihkan? Apalagi kan kejadian pemilik rekening itu tanggal 8 telah almarhum. Kok tanggal 13 bisa mindahkan? Kan lucu di Republik ini. Emang jelangkung yang bisa mindahin gitu kan? Itu. Kedua jelas, nah yang mindahin ini ya pencuri namanya. Nah, terpas itu uang saya untuk dana kegiatan ke ACDC. Nah, saya ini pernah jadi ACDC, saya pernah jadi asisten ketua lembaga tinggi negara. Saya tahu anggaran jumlah ketua lembaga negara itu berapa, disimpan di kita itu tuh dana taktis ketua. Jumlahnya ya emang nggak sampai 600 juta, 400 juta, lebih gajinya itu udah ada gitu. Jadi kalau itu ada uang itu ya harus ditelusuri PATK uang itu dari mana, apalagi pernah distorkan jumlahnya 450 juta ya dalam keadaan tunai. Nah, kan di bank itu mengenal pengenalan nasabah. Kan bank juga harusnya tanya, loh kok uang 450 juta siapa yang kirim? Nah, tapi yang ngirim kan yang masukin itu kan bukan J, bukan almarhum J kan, orang lain. Harusnya juga kan ditanyakan itu. Nah, sekarang apalagi dialihkan. Nah, dialihkan bentuknya kan setelah kejadian, setelah almarhum meninggal. Itu juga jadi ada persoalan-persoalan hukum yang akan timbul setelah ini. Ya harus ditelusuri gitu kan. Nah, itu juga penting. Nah, tapi yang menarik itu ya kemarin kan jadi inkonsistensinya kelihatan. Kan MS mengatakan dalam persidangan itu uang saya katanya. Loh, uang saya untuk urusan rumah tangga kok diurusnya oleh ajudan gitu kan. Nah, ajudan kan nggak ngurus setrikaan gitu kan. Nah, itu berarti ada kemungkinan muncul pidana barukah kalau begitu, mengingat ya soal hak tadi, dan apakah itu pidana atau perdata atau seperti apa Kang Asep? Nah, yang pertama kepemilikan tadi keperdataannya jelas tidak boleh toh, jelas pemiliknya yang tertulis di rekening itu. Kedua jelas ngambil barang orang lain itu 362 pencurian, yang mengambil milik orang karena miliknya jelas milik pemunya rekening. Kedua telusuri dong uang itu, pasti PPK tahu entah dari pencucian uang, entah jualan martabak dengan Mas Martin dengan saya Batagor gitu kan. Nah, itu harus telusuri atau jualan rempah-rempah gitu kan, bisa kan banyak rempah-rempah itu kan. Nah, itu juga harus ditelusuri. Nah, itu kan jadi pidananya akan banyak, entah HP 362, entah pencucian uang, entah tindak pidana lainnya gitu. Itu kan memang kewajiban. Ini bukan delik aduan loh, sekali lagi sering saya katakan, ini delik biasa. Dan itu tindak pidananya serius loh, beberapa tindak pidana ya, apalagi kalau
jualan saya dengan Mar Martin, jualan rempah-rempah atau martabak gitu. Nah ini nanti kita dalami lebih jauh lagi usai jeda, karena kalau memang ini sampai muncul akhirnya ke arah pencurian juga, sejauh apa Sambo harus membuktikan sumber uangnya, apakah benar-benar hanya 200 juta itu saja atau bisa dipaksa oleh mungkin pengadilan untuk membuktikan lebih jauh. Kita akan bahas lebih jauh lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sudah 6 pekan sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua digelar di pengadilan. Puluhan saksi sudah dihadirkan. Namun masih ada keraguan. Akankah vonis yang dijatuhkan sesuai harapan? Akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan? Dan majelis hakim bisa memberikan rasa keadilan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kasus Sambo, siapa bisa main mata? Rabu 23 November, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain.